Selamat berjumpa para sahabat Kang Eme di channel Beginilah Caranya. Seperti kita ketahui bahwa channel ini khusus memberikan tutorial untuk hal-hal yang berkaitan dengan akademik, bidang penelitian, statistika, matematika, dan lain-lain. Juga memberikan beberapa trik dan tips untuk penilaian kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan kali ini kita akan membahas beginilah caranya menganalisis data. Pada periode yang lalu kita sudah berbicara juga analisis data bagian pertama. Di sana kita sudah mengenalnya macam-macam analisis data. Dari sisi tujuannya ada analisis data deskriptif dan ada analisis data inferensial. Analisis data deskriptif antara lain dengan distribusi frekuensi, dengan tabel silang, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menganalisis data untuk data atau analisis deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi. Oke, para sahabat, beginilah caranya. Kita akan melihat analisis deskriptif, distribusi frekuensi. Nah, mari kita lihat. Beginilah caranya. Misalnya, kita mengadakan penelitian. Taruhlah seseorang mengadakan penelitian terhadap guru-guru yang ada di kecamatan di Manaboa. Dia akan meneliti guru-guru itu dari sisi jenis kelaminnya, latar belakang pendidikannya, kepemilikan sertifikat profesinya, dari sisi pelatihannya, dan juga dari sisi kompetensinya. Untuk itu, analisis data yang pertama adalah analisis data deskriptif dan kita akan menggunakan distribusi frekuensi. Yuk, mari kita lihat. Di sini ada data di sini saya sudah memiliki contoh data sampel guru di kecamatan di Manaboa. Di sana ada jenis kelamin, kualifikasi akademik, sertifikat profesi, pelatihan yang diikuti, kemudian kompetensi pedagogiknya. Jenis kelamin tentu saja hanya ada 2 jenis, yaitu wanita dan pria. Sedangkan kualifikasi akademiknya ada berdasarkan ada D2, S1, dan S2. Sertifikat profesinya hanya dibagi 2, yang sudah dan yang belum. Sedangkan pelatihan ini ada 3 macam, ada yang jarang pelatihan, ada yang tidak pernah pelatihan, ada yang sering pelatihan. Kemudian data selanjutnya adalah kompetensi pedagogik hasil tes. Nah, di sini kita melihat bahwa jenis kelamin ini merupakan data nominal, kualifikasi akademik merupakan data ordinal karena ada tingkatan, di sana ada D2, S1 dan S2. Kemudian sertifikat profesi di sini data nominal yang hanya mengkategorikan antara yang sudah dan yang belum. Untuk pelatihan pun merupakan data nominal yang hanya mengkategorikan ada yang tidak pernah ikut pelatihan, ada yang pernah tapi jarang, ada yang sering. Sedangkan kompetensi pedagogik ini merupakan hasil tes dengan nilai maksimum 30 dan ini merupakan data continue. Dalam SPSS disebutnya ini adalah skala. Kali ini kita akan membuat analisis deskriptif mengenai distribusi frekuensi akan menggunakan SPSS. Kita akan melihat di sini akan menganalisis
Yang S1 ada berapa, yang D2 ada berapa, wanita yang S1 berapa, wanita S2 berapa, yang sudah belum, yang sudah sertifikat dan yang belum, yang sering latihan dan lain sebagainya, akan kita coba analisis karakteristiknya melalui distribusi frekuensi. Seperti biasanya, saya selalu mengatakan, Anda jangan khawatir, tidak akan saya ajak berhitung yang rumit, karena kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, kita buka saja SPSS-nya. Ya, kita buka saja SPSS-nya. Nah, kita buka SPSS-nya sudah terbuka. Kita lihat. Kali lagi kita tadi mempunyai data dengan 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 kelompok data dari sampel sebanyak 35. Nah, ini sekedar contoh saja. Sampelnya 35 dan data yang tercatat atau variabel yang tercatat yaitu variabel jenis kelamin, kualifikasi akademik, sertifikat profesi, pelatihan, dan kompetensi pedagogik. Nah, untuk itu mari kita buat pada SPSS. Pertama, kita buat variabel view-nya. Supaya mudah, nama variabelnya kita bikin pakai X1 saja. X1 jelas di sini bukan numerik, kita isi di sini adalah karena tadi jenis kelamin, berarti di sini string. Jangan lupa string. Artinya di sini bukan numerik karena wanita, pria itu jelas bukan numerik. Oke. Oke. Desimalnya 0, labelnya kita isi dengan jenis kelamin. Huruf kecil saja ya, supaya udah jenis kelamin. Di sini sudah jelas datanya nominal karena ini string, sudah dibuatkan oleh SPSS data nominal. Dan seterusnya, ya, umpamanya tadi apa? Kualifikasi akademik kita sebutkan dengan X2. Jangan lupa ini pula string, ya. Nah, demikian dan seterusnya Anda isi sampai nama-nama data yang kita miliki sampai kompetensi pedagogiknya juga terisi dengan baik dan benar. Nah, seperti ini para sahabat semua, kita sudah isikan semuanya X1, X2, X3, X4, X5. Di sini X1 sampai X4 itu adalah string, bukan numerik, jangan lupa itu. Jenis kelamin, kualifikasi akademik, sertifikasi, keikutsertaan pelatihan. Ingat kenapa string? Karena jenis kelamin pria wanita, kualifikasi akademik juga D2, S1, S2, sertifikasi hanya membedakan sudah atau belum ikut pelatihan, membedakan yang tidak pernah, yang jarang, dan yang sering. Itu semua datanya. Yang kualifikasi akademik kita buat ini adalah ordinal, ya. Sedangkan sertifikasi itu nominal, ikut pelatihan juga nominal. Nah, lihat yang X5 numerik yaitu kompetensi. Di sini karena adalah hasil tes, maka datanya adalah data continue. Nah, baiklah, selanjutnya mari kita proses. Ya, kita klik pada data view. Jangan lupa tujuan kita akan melakukan analisis deskripsi, akan membuat tabel distribusi frekuensi. Maka klik analisis deskriptif statistik. Awas, jangan lupa. Nah, distribusi frekuensi. Nah, di sini frekuensi. Oke, kita klik saja. Apakah akan kita sekaligus juga bisa, satu persatu juga bisa. Kali ini saya akan sekaligus. Jadi di sini atau saya akan kasih contoh dua sajalah. Nanti yang berikutnya silahkan Anda sendiri yang mencobanya. Baik, kita pindahkan ke sini. Artinya jenis kelamin X1 dan kualifikasi akademik atau X2 itulah yang akan kita analisis melalui analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi.
statistiknya di sini tidak usah diisi. Kenapa? Karena string. Walaupun kita isi, ini tidak akan muncul. Dan ingat, untuk nominal itu, ya, nanti kalau ingin ada tendensi sentralnya, nanti kita akan berbicara pada video yang lain. Sekarang, continue saja. Catnya, apakah Anda mau menggunakan cat atau tidak? Oke, kita coba gunakan saja melalui diagram lingkaran. Oke, apakah frekuensi atau persentase? Kita persentase saja. Ini boleh frekuensi, boleh persentase, tergantung kemauan Anda, tergantung kepentingan Anda. Oke, formatnya apakah akan compare variabel? Ordernya apakah akan diurutkan naik dari yang kecil ke yang besar? Itu kan berarti ascending. Compare variabel artinya nanti akan kita lihat diperbandingkan. Continue, ya. Kita lihat, stylenya nggak usah, bootstrap juga tidak usah. Display frekuensi tabel, kita harus checklist ini. Sebab kalau tidak di checklist, maka tidak akan muncul. Baik, kita oke saja dan kita lihat. Oh, maaf. Ada yang salah. Kira-kira apa yang salah? Datanya belum masuk. Datanya belum masuk. Oke, datanya masukkan dulu. Di copy tadi dari Excel, kita masukkan, copy saja semuanya. Oke, jangan lebih, jangan kurang. Kita copy, ya, masukkan. Maaf ya, tadi lupa, jadi tidak akan jalan. Oke, kita masukkan. Ini supaya tidak terlalu jauh, kita perkecil kolomnya. Nah, data sudah masuk, baru diproses seperti tadi. Kita ulangi, deskriptif statistik, frekuensi. Kita masuk di sini. Tinggal. Nah, kalau ada yang lupa tadi, berbagai pengaturan ini akan tetap, maka tidak usah diatur ulang. Kita okekan saja. Mari kita lihat. Nah, inilah output yang sudah kita hasilkan. Di sini kita akan melihat ada dua yang kita lihat, yaitu jenis kelamin dan kualifikasi akademik. Kenapa di sini muncul pada satu tabel? Tadi kita mengisi formatnya dengan apa istilahnya perbandingan. Jadi kita lihat ada 35 sudah cocok. Nah, mari kita lihat di sini tabelnya untuk jenis kelamin. Ternyata di sini kita lihat pria sebanyak 31,4% atau 11 orang dan wanita ada 24. Jumlahnya 35. Oke. Kita melihat. Nah, sekarang kualifikasi akademiknya. Kita lihat kualifikasi akademik. Di sana D2-nya ada 12 orang, 34,3%. S1-nya ada 19 orang dan S2-nya ada 4 orang. Begitulah cara bacanya. Gambarnya pun sudah ada. Kita lihat gambar jenis kelamin di sini sudah jelas. Di sini laki-laki dan perempuan. Wanita lebih banyak. Kualifikasi akademiknya juga kita lihat sana ada. Nah, begitulah barangkali mudah bukan? Mudah sekali ya. Tinggal membacanya, kita lihat. Kemudian apakah yang lain-lainnya juga sama? Mari kita kembali ke apa? Ke data di sini. Untuk yang ini apa yang X3 sertifikasi sebagainya, itu silahkan saja Anda coba. Barangkali demikianlah para sahabat semua. Kita sudah melihat bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk data-data yang lain, untuk data apa sertifikasi, begitu syarat pelatihan, kompetensi, itu silahkan, itu bahan bagi Anda untuk berlatih dan membuat simpulan-simpulan, membuat analisis-analisis dari hasil SPSS. Baiklah, demikian tutorial kita pada kesempatan ini. Silahkan Anda coba dan ternyata Anda hebat. Sekali coba ternyata Anda bisa. Hatur nuhun, sampai jumpa pada pembahasan yang lain.